burung pun menyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Shalalalalala. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Yes. Puji Tuhan. Oke, mari sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati mulut-mulut yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semuanya, mari kita pujikan lagu pertama kita dengan pujian Ku Mau Bernyanyi. Ikuti gerakannya kakak-kakak ya. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally and you are love, 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 and you love me and I will sing your praise. Eternally. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. And you are love, 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 you're good to me and you're wonderful. Eternally and I will love, 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 yes you love me and I will sing your praise. Eternally, love, you're good to me and I will wonderful. Eternally and I will love, 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 yes you love me and I will sing your praise. Eternally and I will sing your praise. Eternally and I will sing your praise. Eternally. Oke teman-teman, sebelum kita mau mendengarkan firman, mari kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau ngobrol dan berdoa dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur atas pagi dan juga berkat yang ada bagi kami yang telah Kau berikan Tuhan. Tuhan, kini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Semoga firman ini bisa menjadi berkat dan juga sangat membantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Pada hari ini kita akan bertemu lagi di sekolah minggu online. Sebelum kita memulai sekolah minggu online adik-adik, kakak mau bertanya sama adik-adik. Di sini kakak mau tanya dulu, adik-adik di rumah atau di sekolah siapa yang punya teman yang paling baik di rumah, di sekolah atau di lingkungan dimanapun adik-adik sekarang. Nah, kalau adik-adik sudah berkata salah satu untuk temannya, nah sebelum itu adik-adik kita akan melihat bagaimana cerita Alkitab yang menceritakan sebuah kisah persahabatan yang sangat luar biasa, yang dimana ada kemurahan hati. Maka dari itu adik-adik, mari kita saksikan video ini. Cerita firman Tuhan kita pada hari terdapat dari 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 30. Nah, di mana kisah ini menceritakan seorang Daud dan sahabatnya yaitu Yonatan, dan menceritakan bagaimana Raja Saul yang ingin membunuh Daud. Nah, dari kisah ini di mana Daud sendiri mengalami kebingungan mengapa Saul ingin membunuh.
tetapi Yonatan sendiri tidak mengetahui itu. Akan tetapi mereka bersepakat, Yonatan dan Daud bersepakat untuk melarikan diri. Dan ketika itu juga mereka berpisah di suatu tempat yang dimana Daud pergi ke negeri Filistin, yang dimana orang-orang yang begitu jahat, yang dimana orang-orang yang merupakan musuh daripada bangsa Israel. Nah, ketika Daud bersembunyi, tibalah dalam suatu pertempuran yang dimana melibatkan Raja Saul dan Yonatan. Tetapi pada suatu hari kemudian, bagaimana Daud menerima kabar yang dimana Raja Saul dan Yonatan mengalami kekalahan dalam medan perang yang merenggut daripada nyawa mereka. Dengan arti bahwa Daud dan Raja Saul dan Yonatan telah meninggal. Begitu sedihlah hati Daud ketika dia mendengar kabar itu. Dan tidak berapa lama kemudian adik-adik, pergilah Raja Daud untuk kembali ke negeri itu. Dan disitulah Tuhan memberkati dia untuk menjadi Raja Israel. Nah, ketika dia menjadi Raja Israel, Daud selalu memikirkan sahabatnya. Dia pikir bahwa seluruh keluarga Raja Saul telah mati. Akan tetapi dia mendapatkan suatu kabar yang dimana bahwa anak dari sahabatnya itu masih hidup. Teman-teman, kita tadi sudah mendengar sebagian cerita dari Alkitab. Nah, apakah menurut teman-teman ketika Raja Daud setelah dia menjadi Raja Israel, dia membalas dendam terhadap keluarga daripada Saul tersebut, teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Daud akan membalas dendam atas apa yang dilakukan Raja Saul terhadap dia? Dan ketika seorang pelayan membawa anak tersebut ke hadapan Daud, Daud berkata kepada Mephiboset, merupakan anak dari Yonatan tersebut, "Ternyata kamu masih hidup, anak dari sahabatku. Ayahmu merupakan orang yang telah menolongku." Nah, bagaimana Daud tidak melupakan kebaikan-kebaikan dari sahabatnya tersebut. Dan suatu ketika itu juga Mephiboset mengalami kebingungan. Dia merasa tidak layak, dia merasa akan dibunuh, tapi dia justru melihat bahwa Daud menunjukkan hal-hal yang di luar dia pikirkan. Anak dari Yonatan yang merupakan garis keturunan dari Raja Saul. Oke teman-teman, kita telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, yang dimana kita belajar dari kisah Daud yang begitu murah hati, yang dimana dia mau menerima seorang anak yang bernama Mephiboset yang merupakan keturunan dari Raja Saul tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman, kita belajar hari ini bagaimana kemurahan hati yang dimiliki oleh Raja Daud, yang dimana dia diperlakukan tidak layak, tapi dia mau menerima anak dari sahabatnya tersebut. Jadi teman-teman, kiranya teman-teman di rumah, di sekolah memiliki hati yang murah hati, sekalipun teman-teman diperlakukan tidak baik oleh teman-teman atau oleh orang-orang di sekitar. Jadi pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi orang-orang yang murah hati. Oke adik-adik, nah ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dari Matius 5 ayat 7. Sekali lagi ya, kakak ulang ya adik-adik. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah adik-adik, jangan lupa dihafal. Oke teman-teman, kita telah selesai ibadah online pada hari ini. Mari kakak akan berdoa buat kita hari ini. Mari kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami belajar bagaimana kami bermurah hati dimanapun kami berada, Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap hati kami yang mendengar, Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap
selalu baik kepadaku, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari teman-teman kita mencoba lagi dari awal dengan berdiskusi. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan hari ini. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan bersama-sama, dan kami juga mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu, baik dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, bahkan juga orang tua mereka. Tuhan kiranya memberkati dan menjaga senantiasa. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan menyerahkan segala masa depan anak-anak-Mu dalam tangan kuasa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.